Tuhan junjungan, Tuhan junjungan. Saya tahu. Salah. Apa Tuhan itu? Tuhan itu gelar, artinya penguasa. Iya, sama ajanya. Namanya junjungan penguasanya itu. Enggak. Apa? Ya enggak. Tuhan itu bukan hakikat. Yang hakikat itu adalah Allah. Tuhan itu gelar untuk hakikat. Pandai kali kau. Betul, Tuhan itu gelar, Allah itu adalah nama, hakikat. Betul, setuju kita. Nah, sekarang kita kembali kepada tema. Sejak kapan Kristus yang kau sembah itu bergelar Kristus? Sejak kapan? Sejak dia menjadi manusia. Lukas 2 ayat 11. Itu anak Maria, Anak Maria digelari Kristus sejak dia lahir. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, anak Maria, anak yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu siapa namanya? Yesus. Yesus apa? Yesus Kristus. Ya udah, kelar. Nah, berarti dia dari lahir sudah Kristus kan? Iya. Oke, Iya, sekarang dia manusia. Oke, sekarang Anda buka Roma 14 nomor 9. Bentar. Silakan. Roma 14 nomor 9. Roma 14 ayat 9. Iya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Firman Tuhan Paulus dianggap Tuhan sudah sekarang ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Nah, sekarang Anda masuk di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Boleh nggak? Lompat-lompat ya Bang Juma ya. Kan diskusi itu harus berdata, Bung. Ya, nggak boleh karang-karang, kan harus berdata. Berapa Bang Juma? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kisah Para Rasul 26. 2 nomor 36. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu siapa? Ya, Yesus. Loh, bukannya Yesus anak Maria dari lahir sudah Kristus? Iya, dia memang Tuhan. Dia menggenapi nubuatan itu. Ini Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu bunyinya Anda dengar dengan baik. Iya. Allah menjadikan dia Tuhan. Dengar, untuk itulah dia mati agar dibangkitkan untuk menjadi Kristus. Ya, Allah dia menjadikan Tuhan karena genaplah semua menjadi Tuhan dan Kristus kan. Nah, sekarang ini siapa? Kan Yesus anak Maria dari lahir sudah Kristus. Iya, Yesus itulah. Itu artinya ketika Yesus sudah bangkit, dia menggenapi seluruh nubuatan dan dia sudah berada di tahta Allah di surga menjadi Tuhan. Lucu ente. Yesus anak Maria dari sejak lahir sudah Kristus. Ini ada mayat, nanti jadi Kristus setelah bangkit. Iya, dan dia udah ada di tahta Allah. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu, nabi-nabi palsu. Jadi ada kemudian Kristus yang baru dilantik gara-gara dibunuh, maka itu menjadi batu sandungan. Baca di dalam 1 Korintus 1. Enggak, gini Bang Juma. Satu, lari-lari kemana-mana. Iya, kita kan harus berdata kalau ngomong. Tadi kan dibilang Bang Juma kan, hari ini telah lahir bagimu Kristus. Ya, itu kan yang bicara seperti itu siapa? Yang malaikat. Nah, malaikat aja mengakui kalau Yesus Kristus dari sejak lahir. Ya. Terus yang baru diangkat jadi Kristus setelah jadi mayat ini siapa? Itu cuman untuk mempertegas kepada inilah kalian penyembah Kristus palsu,
Bagaimana mungkin Anda itu untuk mempertegas? Gimana ceritanya? Justru Petrus di situ lagi marah kepada mereka yang membunuh orang yang jahat ini. Petrus marah kepada mereka, bertaubatlah kalian. Karena kalian ini menginginkan Yesus anak Maria mati demi dosa-dosa kalian, maka kalian membunuh oknum yang bukan Yesus, maka dia yang bukan Yesus dijadikan Kristus untuk kalian. Ayo. Karena Yesus sendiri bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Aku tidak akan mati. Jadi di situ apa? Melainkan hidup selamanya. Apakah di situ dikatakan dengan kata zao? Ayo. Kalau zao dibangkitkan, dalam bahasa Yunani zao dibangkitkan. Coba Anda periksa. Apakah dikatakan kata zao? Atau dikatakan sana anastemi? Kalau anastemi dinaikkan, bukan dibangkitkan. Ayo, belajar, makanya belajar. Dengar. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahu nggak arti hidup yang kekal itu apa? Tahu, surga. Hidup yang kekal itu adalah hidup abadi selamanya. Di mana? Di neraka atau di surga? Menurut orang Kristen itu kita akan dipulihkan di bumi yang baru. Hidup di bumi yang baru. Apa itu? Surga atau di neraka kalian? Bukan neraka, bumi yang baru. Ya, berarti apa itu kalau bukan neraka? Jadi kembali kepada tema kita, Kristus yang kalian ikuti itu adalah bukan anak Maria. Kristus baru yang dilantik oleh Elohim berdasarkan pengakuan Petrus. Sedangkan Yesus anak Maria itu tidak mengalami kematian. Yesus anak Maria itu kemudian jasadnya tidak menjadi mayat. Yesus anak Maria itu tidak ditinggalkan di alam kubur. Petrus yang mengatakan itu, bukan saya. Di mana dalilnya Bang Juma? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31 nomor 32. Ayo. Bentar, terus kalian kenapa kalian mendatangi neraka? Ngapain kalian ke neraka? Kan tadi saya sudah bilang Markus 9 nomor 49. Ya kalian ya, kami nggak akan masuk tidak neraka. kalian, semua manusia, kami nggak akan semua masuk manusia. Di dalam Kisah Para Rasul itu semua Kristen. Ada orang Yesus bilang diselamatkan kok. Diselamatkan orang yang percaya. Diselamatkan orang yang percaya kepadanya. Ente kan tidak percaya kepada Yesus. Ayo. Baca Kalau Anda Roma 10 ayat 9. Baca Roma 10 ayat 9. Enggak. Barang Kamu siapa baca yang dulu Roma berkata, 10 ayat 9. dengar. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakannya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Itu kan maksud lo? Enggak, salah. Baca lagi yang benar. Baca Bang. Coba kamu yang 10 ayat 9. Ya, cobalah kau yang baca. Siapa yang berkata Yesus itu Tuhan maka diselamatkan. Betul? Berapa tadi Bang? Roma 10 nomor Roma 9. 10 ayat 9. Silakan. Roma 10 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bagus, tepuk tangan untuk itu. Nah, itu ucapan siapa? Itu ucapan siapa? Bentar, kalau saya percaya, kalau Juma percaya nggak Yesus adalah Tuhan? Itu ucapan siapa? Ucapan siapa? Iya. Ucapan Rasul. Emang kenapa? Ucapan Paulus. Nah sekarang ucapan Yesusnya, Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus, murid Yesus, menurut Yesus, muridnya percaya kalau dirinya utusan Tuhan.
Menurut Paulus, murid-muridnya percaya kalau Yesus Tuhan. Saya lebih percaya Wahyu kepada 1 ayat Yesus. 8. Sabar dulu. Bentar, kamu comot Sabar dulu, sabar. Dengarkan saya dulu. Saya bantu kamu. Dengarkan saya dulu. Baca Wahyu 1 ayat 8, Bang Jimmy. Wahyu 1, akulah Alfa, gitu. Kamulah Omega, gitu. Iya, coba Wahyu 1 ayat 8, Bang Jimmy. Silakan. Wahyu 1 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega. Nah, Alfa artinya apa? Allah. Alfa artinya apa? Bentar, belum selesai. Alfa Selesai dulu, artinya Bang apa? Juma. Alfa artinya apa? Siapkan dulu Bang Juma. Ya, silakan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Oke. Nah, sekarang pertanyaan Yesus saya, di situ adalah firman-Nya Allah. Iya. Bukan cuma utusan. Iya, itu menurut siapa? Pengarang Wahyu. Sekarang Yesus sendiri yang kok ngomong. Bentar, di situ yang ngomong itu Yesus kepada Yohanes. Oke. Kapan dia ngomong itu? Kapan dia ngomong? Ya, di Pulau Patmos ketika. Di Pulau Patmos itu tahun berapa? Di Pulau Patmos. Tahun berapa Yesus ke Pulau Patmos? Ya intinya Yesus apa? Sendiri. Ya, ngomong apa? Di mana Yesus ke Pulau Patmos? Tunggu dulu. Kau percaya Nabi enggak? Tunggu dulu. Kapan Yesus ke Pulau Patmos? Dan di mana itu di tahun 100 dia ke Pulau Patmos? Sekarang saya tanya, kamu percaya Nabi Musa enggak? Bukankah Yesus? Kamu percaya Nabi enggak? Ya, jangan kayak gitu dong. Kamu kalau enggak percaya Nabi jangan jadi beragama. Di Kristen tak ada nabinya. Kristen tidak punya nabi. Jadi gini, Yesus diam dulu. Yesus mengatakan segala firman telah disampaikan dan seluruh muridnya percaya kalau dia adalah utusan Tuhan. Paulus beda. Dia mengatakan dia adalah Tuhan. Sekarang Yesus berkata apa di Matius 7 nomor 22? Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir banyak orang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Pada hari itu juga aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo. Jadi yang memanggil Yesus Tuhan sesuai dengan instruksi Paulus akan diusir oleh Yesus dan dikatakan, aku tidak mengenal kalian adalah semua pembuat kejahatan. Ayo. Narasi yang kau bikin itu narasi buat kau cuma itu ucapan Yesus atau ucapan Bang Suma? Itu ucapan Yesus atau ucapan Bang sendiri Suma? ngomong Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu nusa, satu bangsa. Kemudian Yesus sendiri ngomong, satu apa? Satu apa? Karena Yesus mengatakan, Bapa, kalau tidak Yesus aku. mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 29, aku dan Bapa adalah dua, bukan satu. Oke? Kau kok ganti-ganti ayat? Itu dalilnya. Coba Anda baca. Ku baca dulu. Silakan baca. Yohanes 8 nomor 29, baca. Masa aku dan Bapa adalah dua? Baca. Silakan. Saudara Jimmy minta tolong Yohanes 8 nomor 29. Baca. Ya. Dengarkan ya, Dokter Jimmy. Dokter Jimmy. Saya bukan dokter. Sorry, Dokter Jeb. Sorry. Dokter kita ini, dokter yang hanya di pintu ngintip orang lagi belajar. Itu yang masalah Alfa. Yang dapat titel dia. Silakan. Kalau aku ngomong si Juma panik. Kau aja kalau ngomong. Alfa itu artinya apa? Alfa itu artinya apa? Itu wahyu yang awal. Mana ada Alfa artinya awal? Ada aja. Udah kembali ke tadi. Yohanes 8. Sebelum saya pamit, saya mau ibadah. Silakan. Yohanes 8 nomor 29. Ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang aku lakukan. Dia tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku berapa? Kalau tidak sendiri berapa? Itu kan memang ada dua realita dalam satu hakikat Allah. Begitu dong. Akui dong. Iya, aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri artinya apa? Iya, ada dua pribadi dalam satu hakikat begitu Allah. Dong. Ya bukan berarti dua orang. Iya. Dua pribadi dalam satu hakikat Allah. Sudah diakui dua pribadi. Berarti Tritunggal, makanya belajar. Habis ini saya pamit dulu ibadah. Sekarang saya tanya Juma, Saya pamit ibadah dulu. Tuhanmu mau tahu nggak?
Tuhan mau tahu Anallaha nggak? as-sami'ul Nggak, alim. sekarang giliran saya mau ngajarin kamu. Tuhan mau tahu nggak? Ya, dia katakan alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Oke, kenapa kamu bilang Tuhan Maha tahu? Apa sekarang saya kasih tahu clue-nya ya. Tuhan, kamu bilang Tuhan Maha tahu, itu artinya Tuhan punya realita pengetahuan yang sifat pengetahuan Tuhanmu itu tidak terbatas. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhanmu yang Maha tahu itu punya realita pengetahuan yang sifat pengetahuannya tak terbatas, betul nggak? Iya, betul. Ya berarti realita pengetahuan itu ada di dalam diri Tuhanmu kan? Yes. Berarti tetap satu kan, begitu juga Bapa. Bapak punya Yesus, pengetahuan Bapak itu tetap satu di dalam Bapa. Beda dong. Yesus itu manusia, Oh, lebih beda. ganteng Bang Subah. Bapak manusia Ya, atau enggak, bukan? tadi kamu bilang Bapak kamu manusia mengakui. atau bukan? Bapak manusia atau bukan? Bapak itu Allah, tetapi dia Manusia kamu bilang atau Maha tahu. Kamu bukan? jangan bilang Manusia Tuhan atau Maha bukan? tahu. Manusia atau bukan? Sekarang saya tanya, kamu mengakui Manusia nggak atau bukan? Tuhan Maha tahu? Manusia atau bukan Bapak itu? Enggak, kita jangan lari kemana-mana. Manusia atau bukan Bapak Sekarang itu? saya tanya, kamu mengakui nggak Manusia Tuhan Bapak Maha itu tahu? atau bukan? Enggak. Ah, Yesus manusia. Bapak bukan manusia. Mana yang satu pribadi? Kuceluk. Mana yang satu hakikat? Siapa yang bilang satu pribadi, dua pribadi? Satu manusia. Manusia hakikatnya apa? Ya manusia ya manusia. Ah, bagus. Udah selesai. Kita tutup dulu. Saya harus Enggak, ibadah. sekarang saya tanya kamu Saya harus kamu ibadah mengakui dulu. nggak realita Habis pengetahuan, realita habis firman ini- yang ada di dalam diri Tuhanmu? Habis ini kau naik lagi. Saya ibadah dulu. Enggak, ya? enggak. Kamu jangan panik. Kita belajar. Saya Belajar harus supaya kamu ibadah. ngerti ada realita Saya- firman di dalam Saya diri harus Tuhanmu. ibadah kecuali ada moderator dari Muslim. Jangan panik, Saya tidak tutup. main kick, Bukan panik. kabur. Bukan panik. Cuma main Saya harus ibadah. kick. Kick. Saya harus Kalau ibadah. belajar, teman. kultur belajar kau main kick. Saya harus ibadah. Kamu dengar nggak sih? Ya Saya udahlah. harus ibadah. Saya harus ibadah. Nanti jam berapa lagi live? Jam 10 berapa menit. lagi live? 10 menit. Oke. 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 Makasih ya Bang Juma. Ya, sama-sama saudara. Thank you. Nanti naik lagi ya. Kita ibadah dulu, teman-teman sekalian. Tidak ada teman muslim ya yang biasa jadi moderator ya. Siapa yang bisa jadi moderator naik ke atas? Ada nggak? Pandi nggak ada. Kalau ada beliau sudah kunaikkan. Sabar ya teman-teman. Sedikit lagi ya. Ada nggak yang akun asli ya? Islam tapi akun asli, bukan yang ini. Bukan yang bodong. Ada adikku. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang. Ya, Dinda saya kebelat ibadah dulu ya. Saya izin Siap. dulu ya. Oke, sip. Siapa bang? Siap. Dia dilanjutkan. Baik. Antum sudah moderator di sini belum? Yang ini belum abang dah. Oke.
Ya, sliding aja kalau ada yang ini ya. Sliding. Siap. Siapa Bang Dah? Sliding gunting. Oke. Baik, Masya Allah. Tafadhol Bang Zuma, zuhuran dulu karena di saya di Bandung masih 1 jam lagi. Tafadhol Gurunda untuk ibadah salat zuhur. Baik Iwan Filah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, kajian materi Yesus kapan jadi Kristus, datanya sudah pada dicatat belum? Sudah pada disimak belum? Dan alhamdulillah ya, kalau lawannya Jeb Colby, aduh saya ketawa ngakak di bawah. Jadi Jeb, jangan pakai metode anak kecil. Katanya udah dewasa, cobalah yang santun, berhikmat, ya. Kalau orang ngomong ditunggu dulu baru dijawab. Malulah sama Pak Jimmy. Pak Jimmy saja melihat kitanya dengerin itu, Pak Jimmy ini berhikmat. Beliau pengen benar-benar diskusi dari materi Yesus kapan jadi Kristus. Padahal sudah diungkap tadi. Menurut Lukas, Kristus itu diberikan gelar itu sejak bayi. Kan gitu. Poinnya di sana. Jadi izinkan saya dulu menggait teman-teman yang ada di bawah ya untuk selalu standby karena nggak butuh waktu lama. Sholat itu insya Allah ya hanya 10 menit 15 menit selesai. Sambil menunggu abangda kita, gurunda kita Bang Zuma yang Kristen di bawah masih kejang-kejang saya simak. Saya sempat membalas beberapa tappingan yang kepanasan, mohon maaf ya kalau saya mengetik seperti itu karena ada dalilnya ya. Matius 15 nomor 26, tidak patut roti yang disiapkan untuk anak-anak dilemparkan kepada titit. Nggak boleh itu diomongin itu. Kalau diomongin nanti rungkat kita ya. Kita pertahankan dulu Komal Gurunda kita yang sedang solo fighter ya, untuk head to head dengan teman-teman Kristen. Jadi kita pelihara sampai season durasi yang akan kita lihat dan kita dengarkan ya. Kalau saya buka kamera nanti jangan. Masyaallah. Jadi Iwan Villa, tema ini terbaru ya dari Gurunda kita. Kalau dipikir memang sebuah tema itu apapun yang kita mau angkat, minimal kajian kristologinya ada, ya. Kajian kristologinya ada, dan buat teman-teman Kristen, hikmatnya apa? Anda jangan mau kalah sama kami orang Islam, ya, yang lebih paham tentang Bible daripada kalian. Paham maksudnya dalam artian bukan ada tafsir ya. Izin dulu open cam. Iya, temanya bagus. Dan kelihatan tadi ada kontradiksi kan. Malaikat mengatakan sejak lahir, tapi Paulus mengangkatnya setelah kematian. Jadi mana yang benar-benar kenal pot racing ini? Yang punya RA King pasti congornya Paulus. Kalau malaikat memberitakan katanya Lukas. Nah ini dua-duanya Lukas sama Paulus sama-sama kenal pot ini kan gitu. Nah itu dulu. Saya kalau disuruh open cam sebenarnya ini kan saya lagi ditunjuk oleh Abang Dazuma, gurunda kita, untuk menggait supaya pada masa waktu beliau ibadah ini room tidak seperti room kehilangan orangnya ya. Siapa yang mau naik lawan saya dulu, silakan. Siapa yang Kristen langsung tapping saja, aku gitu ya, biar aku jambak. Kalau untuk saudara Muslim, mohon maaf ya, saya tidak diberikan kewenangan untuk menaikkan saudara-saudara Muslim. Jadi kita sami'na wa ta'na ya, apa yang dikehendaki oleh Abangda, Gurunda Bang Zuma, untuk kalau ada yang perlu naik di tackling saja, gitu katanya ya. Siapa? Nando bukan, Nando tantrum. Kemudian siapa lagi?
Ayo siapa yang mau naik? Oten naik, aku Camat Samaria ini mah penghujat, nggak ada ilmu. Siapa lagi? Naikkan aku, Bang An ini siapa? Abangan Los Blancos. Nggak ada gunanya Oten. Abangan Kristen atau Muslim? Abangan Kristen atau Muslim? Abangan Los Blancos. Ya aku coba angkat dulu Abangan ya. Bangan, silakan naik. Saya sudah terima permintaannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana ini? Lo udah saya angkat kok nggak naik? Mana? Nggak ada lagi. Ayo. Yang Muslim boleh ditarik dulu permintaannya, biar saya coba angkat yang Kristennya untuk standby. Yang mana ini? Yang kejang-kejang nggak tahu diri, naikkan aku. Mana dia? Si Kipli mana? Aduh, enggak lah. Yang model-model seperti itu mungkin jangan di room ini. Ikutin saya. Kalau di sini sudah kembali diskusinya, saya turun, saya buka juga. Silakan head to head dengan saya. Kalau yang model begini begitu ya, nanti saya sikat dengan tema lain ya. Gue mau syahadat, coba tengok tappingannya. Kayak beginilah memang Oten ini, astagfirullahaladzim. Ini lihat. Kasih sikat saja Kang Dito. Yang mana? Ayo, dari kekristenan yang pengen diskusi bil hikmah. Bil hikmah itu apa? Ada manfaatnya. Bukan yang kejang-kejang tantrum naik bikin komal rungkat ya. Saya di sini fi amanillah ya, untuk memandu teman-teman semuanya supaya tidak semuanya pergi, karena Bang Zuma gurunda kita sedang ibadah. Jadi tetap kondusif ya. Tetap tap share absen ya. Ada Andas. Ini Pak Andas ini lumayan ini. Oke, coba saya naikkan dulu. Ya, selamat siang Pak Andas Pangaloya. Selamat siang Pak Andas. Pak Andas. Aduh, nggak ada suara ternyata. Oke, saya turunin. Oke. Kang Dito sudah duhur Kang? Belum. Bandung masih jam 11.19 masih belum. Oke, mana nih? Pak Jimmy, don't go anywhere ya Pak Jimmy ya. Habis ini naik lagi Pak Jimmy. Pak Jimmy, don't go anywhere. Kalau Jeff Colby kayaknya lagi berhore-hore di Komang Kristen, seolah-olah bak seperti pahlawan. Lo ngeri kali lah, naik diskusi sama Bang Zuma, nanti kemudian dijadikan apresiasi sendiri. HDR pengembara Arsat branded call. Allah, yang mana ini? Tuh,
Saya harus hati-hati teman-teman. Kalau yang naik ternyata sudah ada tombaknya dinaikkan, kat ini jangan ya. Itu masalahnya. Mana. Coba kayaknya ini Bang Regar ini Kristen ini. Bang Regar, silakan naik. Bang Regar silakan naik. Ya, selamat siang Bang Regar. Bang Regar, selamat siang. Bang Regar. Bang Regar, aduh nggak ada isi, gimana ini? Siapa? RK, emang ada RK? Kenapa dia nggak pakai akunnya sendiri? Katanya mau open cam. Coba mana open cam? Ternyata kenapa harus menyamar? Kenapa harus pakai akun yang seperti ini? Apa misinya? Harga? Gue tunggu Gurundalo. Waduh, emang ada janji lu? Gak level gue sama lo, gue gak level. Oh ya udah, sikat miring aja dulu. Ya udah, tenang aja. Udah. Aku kan tadi amanatnya gimana? Kalau ada yang macam-macam, sikat, tackling aja. Tuh ya, jangan sok-sokan. Jadi apologet Katolik. Seminari aja kagak. Nggak takut orang lu nggak mau ngeladenin gua gimana? Sombong dasar si kurus. Saya itu amanah orangnya. Udah nyamar, nipu, cungkring, dompala Cordoba. Walah RK. Gitu loh, kok nggak mau sih dikatakan penipu? Kenapa nggak pede pakai akunnya sendiri gitu loh? Kenapa? Nggak level. Ini mantan Katolik nih kalau mau. Apa yang dibanggain sama lu RK? Aduh. Salah satu banyak jemaat-jemaat. Oke, RK bagus karena butuh apologet kita. Satu sisi dari magisterium itu orang nggak bener. Kalau memang mau ikut memberikan pencerahan sebagai misionaris, sekolah dulu, seminari dulu, jadi pastor, jadi romo, gitu loh Rus. Udahlah, aku orangnya amanah. Ya kau sendiri yang bilang, aku nggak level sama kau. Ya levelmu di kaki gua nih. Ya makanya gua ludahin aja lah. Cuing. Panas nih, sakit hatinya. Oke, gitu ya. Insyaallah, inilah memang amanah itu ndak mudah, saudaraku, teman-teman semuanya ya. Kita pertahankan dulu. Kalau memang ada yang macam-macam, sikat miring dulu katanya kan, ya nggak? Dompala Cordoba. Allahu Akbar. Mohon maaf ya Gurunda ya kalau ternyata adiknya tiba-tiba ngeludah sembarangan. Allahu Akbar. Iya, sakit hati dia teman-teman. Iyalah, sikat miring lah. Ayo zaman lagi silakan. Yang standby silakan. Ya kalau ngaku debater model nimpa-nimpain orang ngomong, ditimpa-timpain orang ngomong, ditimpa-timpain, apa yang didapatnya? Nggak ada. Justru apa? Bikin ribut, keluar energi negatif, bikin capek gitu ya. Ngeladenin orang yang bikin capek buat apa? Cukup kasih ludah rohani, selesai. Setuju nggak teman-teman? Betul. Capek-capek buang energi ya sikat miring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman Iman Villa yang baru join, yang standby juga, don't go anywhere ya. Sembari Ba'da Gurunda Bang Zuma selesai ibadah, kita akan menyaksikan kembali, dan saya minta izin nanti turun juga karena saya hanya membantu pada saat Gurunda ibadah, insyaallah, karena saya berusaha untuk fi amanillah, tidak membuat kegaduhan, karena setiap Kang Dito naik ya menampilkan data, semua oten pergi semua. Nah ini saya nggak menghendaki itu. Saya pengennya di sini kita semuanya dapat materi, dapat presentasi, dapat manfaat. Ternyata materi baru Yesus kapan jadi Kristus, kita bisa merangkum dan menjadikan suatu strategi menghadapi teman-teman Kristen yang mau dengan tema yang sama. Contoh kemarin kita sukses ya. Saya rasa saya yang terus konsisten membawakan materi Gurunda Bang Zuma tentang salib itu kutuk atau berkat atau kutuk. Nah itu saya sudah lancarkan itu, dan alhasil banyak teman-teman Kristen yang kemudian kejang-kejang ya. Allahu Akbar. Masih ada lagi yang Kristen siapa? Coba naikin aku coba. Supaya pada saat Gurunda selesai ibadah, kita kembali lagi ke materi diskusi lintas agama bersama dengan Bang Zuma Gurunda tentang Yesus kapan jadi Kristus ya, untuk dapat pencerahan baik dari saudara Muslim maupun saudara Kristen ya. Kita di sini fi amanillah ya, fi amanillah. Yang mau naik Kristen, yang ingin diskusi secara baik-baik, ingin mendapatkan hikmah, atau hikmah itu kandungan daripada makna diskusi ini, bukan tendensi penyerangan, tidak, tetapi pola pikir, pengetahuan, dan juga pemahaman ya tentunya. Pemahaman itu kalau dari tafsirnya ada nggak? Lah kalau cuma dipahami, ya masa nggak boleh gitu loh. Oke, dari saya itu untuk teman-teman Kristen silakan. Yang Muslim nanti mohon maaf hanya langsung saya turunkan ya, tapi saya menghendaki supaya saudara-saudara Kristen dulu yang naik. Boleh minta dibantu yang Muslim di cancel dulu requestnya, supaya ada diskusi lintas agama kembali ba'da Bang Zuma Gurunda kita selesai sholat ya. Oke, ini ada Inpili dulu, saya coba naikkan. Selamat siang Bang Inpili. Bang Inpili, selamat siang. Bang Inpili, aduh, nggak monitor, maaf ya. Oke, saya naikkan lagi. Yoshinaga. Oke, Yoshinaga. Selamat siang. Selamat siang, Yoshinaga. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Abang Muslim? Iya Muslim Bang. Oh, oke. Ada yang mau sampaikan Bang? Enggak ada Bang. Oh, jadi kepencet ya. Oke, izin saya turunkan ya Bang ya. Assalamualaikum. Oke, baik. Untuk saudara-saudara Muslim bisa di-cancel dulu permintaannya. Bisa di-cancel dulu permintaannya yang Muslim. Ahwan ya, saya hanya menjalankan amanah supaya diskusi bisa langsung jalan. Untuk yang Kristen silakan naik. Ada Betty Dinda. Kalau kepencet langsung di-cancel ya.
Coba boleh dibantu ketik yang sudah request, ya. Yang sudah request, yang Kristen silakan ketik naik atau naikin aku. Oke, no name Kristen ya. Ya, no name, selamat siang. Selamat siang. Halo, siang. Ya, Bang, dari Kristen, Bang. Saya non-muslim. Oke, non-muslim, Kristen atau Buddha atau Hindu, Konghucu? Kristen, Bang. Ya, halo. Saya mau nanya. Ya, silakan, apa yang mau tanya? Ini tadi kan katanya, kata ada situ juga ngomong yang naik oten gitu ya. Ya, diutamakan yang Kristen dulu. Bukan gitu, yang naik oten katanya kan. Ya, oten itu oknum Kristen, Bang. Ada masalah apa, Bang? Ya, kata oten itu kan lain juga monyet gitu kan, kayak gitu. Berarti ajaran situ bukan ajaran yang baik, ajaran yang sesat. Maksudnya, gitu. Yang ngomong monyet siapa, Bang? Ya situ tadi saya dengar gitu. Mana? Itu aja. Pokoknya yang ngomong kayak gitulah ajarannya sesat karena Tuhan tuh ngajaran kita. Kok malah ceramah? Bang, dikasih kesempatan naik itu di sini diskusi lintas agama. Ya, yang Kristen dulu yang naik. Masya Allah. Sudah ready, Bang Zuma? Masya Allah, iya Dinda, syukran. Ya. Oke, barakallahu fiik. Ya, tadi ada yang komplain dibilangi monyet ya. Iya, baru